sapi di Madura, Sofi nomor 1, gitu. Tapi yang ngurusin siapa? Lulusan mana? UNAI, karena UNAI punya fakultas kedokteran hewan. Mestinya kan UTM yang ngurusin ternak dan sapi itu. Nah kalau yang ngurusin harus ada kedokteran hewan, maksudnya begitu loh. Tak tahu ini dirjen apa kelasnya di bawahnya, tapi pesannya itu bahwa masih kelas dirjen ini usulan ini Pak calon presiden loh, yang gagasan gitu loh. Misalnya gagasan, Pak saya ingin mengubah ini masyarakat. Kenapa? Sekarang ini kalau pergi ke herbal dibilang kesehatan alternatif. Tronojoyo kan bikin terobosan baru, kita jadi bangsa yang percaya diri. Rumah sakit itu pengobatan alternatif, herbal pengobatan utama. Itu habis acara ini nanti Gus Tejo kita kasih rempah-rempah khas Madura. Ya bilang dong, ini pakai gagasan. Ini saksi besar kalau kemudian Bapak minum itu strong, kuat. Bukan ini saksi. Ini kebetulan banyak teman-teman dekan di sini ada 7 fakultas sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Tapi pada intinya sebenarnya kami di Universitas Tronojoyo Gus pengen sekali mengejar persamaan derajat, persamaan fasilitas. Contoh saja listrik elektrifikasi. Di sebelah kami Surabaya Utara itu jangan tanya kalau urusan listrik dengan di sini, Pak Rejo. Jadi kesetaraan itu juga penting. Jadi nanti mohon kiranya kemudian jangan sampai orang Madura di nomor 2 kan terus, karena kalau larinya ke sana usulannya bukan mengusulkan kawasan ekonomi khusus, tapi usulannya akan jadi provinsi Madura gitu Mas. Nah sebelum ke arah sana ada kaitannya dengan mohon dibantu untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan insya Allah tidak ada masalah karena orang Madura pasti mendukung syariah dan halal. Jadi kawasan ekonomi khusus yang dimaui oleh masyarakat Madura itu ya berbasis halal dan thayyibah untuk mengatasi penyediaan lapangan kerja. Jadi yang dasar tadi kesehatan tadi sudah dengan fakultas kedokteran, layanan penyediaan tenaga kerja dengan kawasan ekonomi khusus, lalu yang berikutnya terkait dengan pendidikan, memperbanyak jumlah beasiswa KIP masyarakat miskin dan pesantren. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti dekan-dekan yang lain bisa menambah. Makasih. Pak Temur, saya diingatkan panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diingatkan panitia 12.45. Gus Muhaimin harus sudah menanggapi usulan-usulan, sehingga dari 10 pertanyaan penanya ini hanya satu lagi yang terpaksa yang bisa saya pilih. Kira-kira siapa ya? Hanya satu pertanyaan. Mahasiswa yang mana? Presiden mahasiswa. Kamu presiden mahasiswa? Kamu ada? Yang presiden mahasiswa ada? Nanti tak kasih sedikit ya. Ya biasanya oke, yang presiden dulu ya. Oke, maju. Mainnya. Mas Presiden siap. Ya, kamu sudah presiden ini baru calon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya bisa langsung berbicara dengan di depan Gus Muhaimin dan juga Cak Sujiwo Tejo, yang biasanya saya lihat Cak Sujiwo Tejo itu di YouTube, tapi sekarang alhamdulillah langsung. Jadi saya ini bukan pertanyaan, tapi sebuah harapan dari saya yang tadinya aspirasi dan juga keluhan yang disampaikan oleh perwakilan dari Universitas Trunojoyo Madura bisa terrealisasikan, dan harapan saya mewakili mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura itu peran pemuda di tingkat pemerintah itu bisa lebih didahului lagi. Jadi karena pemuda itu kan memiliki sebuah ide-ide yang kreatif, semangat yang luar biasa, dan juga inovasi yang baru tentang
dan juga kekinian, sehingga jika ada permasalahan di pemerintahan, pemuda-pemuda itu memberikan sebuah ide dan solusi dari segi pemuda seperti itu. Dan yang kedua itu adalah di bidang pendidikannya, Bapak. Jadi karena berhubung di pendidikan Indonesia itu kan ada beberapa yang kurang merata, apalagi di pelosok-pelosok desa. Apa yang bisa diminta dari seorang calon pemimpin? Harus merangkul pemuda. Pemuda sendiri nggak kreatif. Kreatif dulu baru. Kalau memang kreatif, bukan saya mau ngebesar ini. Ada lagu-lagu Madura versi lama yang diperbarui. Nggak ada. Kalau nyanyi ke musik itu aja. Tolong Pak Bupati. Sujiwo Tejo yang bikin itu. Orang tua. Mana sudah? Enggak. Kalian tidak. Kalian sendiri nggak kreatif. Gimana mau diperhatikan? Siap. Nanti saya berangkat pemuda di Madura untuk lebih kreatif lagi. Terima kasih banyak. Itu saja mungkin Bapak harapan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Mas. Boleh sebentar ya Mas ya, apa singkat ya? Salam Presiden Janjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beliau Janjukers juga. Beliau Janjukers. Siap. Ya. Selamat siang Gus Muhaimin, Kiai Muhaimin. Langsung pertanyaan saya, ada seorang kiai, tentunya tahu kultur Madura seperti apa. Kiai sekarang beda dengan kiai orde baru, beda dengan kiai orde lama sama orde reformasi. Karena kiai di Madura sudah dibebani dengan satu tugas. Kamu mau menyebut Gus Muhaimin darah biru? Darah biru atau darah merah saya masih belum buktikan, harus ditengok lebih dahulu. Kamu tahu nggak partai yang efektif di Indonesia? Tahu. Apa? Ya, tidak luput dari yang namanya partai ideologi keagamaan. Katanya PDI sama PKB. Loh, siapa PDI bilang? pakai Bu Mega karena jelas ada keturunannya. Mega pun juga beda. Ini keturunan siapa? Kok bisa mesin janda? Keturunan siapa? Karena terbelakang yang Iya, mengucapkan keturunan siapa? Siap Hashim. Ya mungkin terserah gue lah, tapi pasti bukan darah dia. Nah, pertanyaan saya Gus Muhaimin, kenapa kemudian ada latar belakang Gus? Saya menyambutnya itu lebih sakral di Madura adalah kiai. Kiai beda sekali di Madura, karena ini kaitannya tentu elit politik legitimasi. Dialihkan ke dunia kampus adalah dunia akademik, tentunya ada parameternya. Dunia akademik parameternya adalah ukurannya survei. Iya langsung. Pertanyaannya, kiai sekarang apakah Anda bisa merubah yang ada di tatanan Madura? Madura beda, orde baru, orde lama, apalagi orde reformasi. Karena kiai yang ada di Madura sekarang sudah dibekali dengan dunia cendekiawan. Tidak hanya Presiden Janjuk yang mempunyai juga punya pengikut. Ya, udah. Tetapi kiai juga demikian. Pertanyaan saya, bisakah merubah? Nah, tuntutan dari saya satu cuma, apakah bisa memberikan kenangan yang seperti Kiai Abdurrahman Wahid terhadap Universitas Trunojoyo, terhadap Usman? Saya tidak ada istilah kafir dan murtad. Saya tidak menolak ideologi partai agama yang terjadi di Madura. Abdurrahman Wahid, kenapa nggak Rahul? Nah, kalau saya Rahul sudah pahlawan nasional belum? Kenapa nggak bisa mengusulkan Rahul jadi pahlawan nasional? Saya sekarang berpijak dan berdiri di Universitas Trunojoyo, maka harus menjunjung tinggi Universitas Trunojoyo. Berbeda kalau saya berada di kediaman atau di sekitar syariah Syekh Muhammad. Oke, thank you. Udah, thank you. Waktu untuk Caimin, Gus Muhaimin untuk menanggapi. Maaf untuk 10 penanya yang sudah terdaftar di sini karena saya sudah dibatasi panitia. Sekarang waktunya untuk Gus Muhaimin menanggapi. Dan habis itu ada penyerahan mandat panitia. Ada penyerahan. Habis itu penyerahan mandat. Silakan Gus Muhaimin. Gak ada lagu dulu ya. Terserah mau lagu dulu boleh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pak Dr. Safi SHMH, Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang saya muliakan, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika, para dekan, alhamdulillah saya beserta rombongan Pak Alim, Pak Huda dan semua bisa hadir. Yang saya muliakan para kiai, Pak Bupati, para pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir. Saya bersyukur, berbahagia siang hari ini bisa bersama-sama mendengarkan langsung yang dipandu oleh Pak Sujiwo Tejo untuk menyerap dan menangkap pesan kampus Universitas Trunojoyo Madura ini. Ini memang ronde pertama serap kampus ini. Kenapa kita pilih Universitas Trunojoyo Madura? Karena kita semua tahu kalau UTM maju, insya Allah Madura pasti maju. Kalau UTM bisa melejit, melampaui perguruan tinggi lainnya, terutama di Jawa, di tanah air, insya Allah Jawa Timur juga akan maju. Amin ya Rabbal Alamin. Semua harapan dan aspirasi sudah saya catat dengan baik. Saya catat tertulis, bukan melalui handphone. Kalau melalui handphone dimarahi Pak Jiwo Tejo. Sudah saya catat dengan baik. Inti dari tantangan yang kita hadapi bukan sekedar soal UTM. Yang kita hadapi adalah kemauan keras kita untuk bersama-sama mentransformasikan masyarakat kita, mendorong memajukan secara lebih merata seluruh aspek kehidupan masyarakat kita berdasarkan 3 hal. Yang pertama, kekayaan dan khasanah lokalitas yang tumbuh dan berkembang secara baik. Saya menangkap misalnya substansi dari Islamic Science Technopark itu kan kultur keislaman yang kokoh, apakah bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi masyarakat Madura? Kultur ketaatan kepada kiai tadi misalnya, apakah merubah kiai tadi maksudnya kira-kira potensi keulamaan dan karisma ulama apakah bisa menjadi penopang dan pendorong kemajuan masyarakat Madura? Begitu juga secara teknis Pak Dekan tadi, Pak Syarif tadi juga, dan Pak Rektor menyampaikan bahwa tantangan transformasi masyarakat harus dimulai dari pusat-pusat kemajuan, dan UTM ini adalah harapan pusat kemajuan yang mendorong dan mendongkrak kemajuan masyarakat Madura. Saya sangat setuju, dan ini tentu menunjukkan bahwa kampus pusat ilmu pengetahuan tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat yang mengharapkan kemajuan. Saya tahu persis Gus Dur menegrikan UTM ini bukan dalam konteks sekedar membangun sebuah perguruan tinggi yang bergengsi, tetapi to transform Madura menjadi masyarakat yang lebih maju dibanding masyarakat. Ini sepakat yang pertama. Yang kedua, tadi berbagai aspirasi yang masuk, mulai dari secara teknis, secara kelembagaan maupun pendekatan kebijakan sistem pendidikan kita, semuanya sama. Saya kira hari ini kampus-kampus di seluruh Indonesia ditantang untuk membuktikan bahwa mereka menyediakan seluruh temuan-temuannya yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ada 2 persoalan yang saya tangkap dari Pak Syarif terutama. Sebetulnya sudah dilakukan, tetapi penghormatan dan penghargaan akan temuan-temuan itu belum dilakukan oleh pemegang policy secara mutlak. Oleh karena itu, mari kita bertekad temuan-temuan genuine di kampus dijadikan pendorong kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
kita tidak kalah dengan Bangkok, Thailand, tidak kalah. Teman saya sering bilang, yang dibutuhkan bukan sekedar kemampuan penelitian, kemampuan kajian, temuan-temuan baru. Yang dibutuhkan adalah kebijakan, policy dari pemerintahan untuk mengadopsi dan memberi ruang gerak menjadi temuan-temuan itu digunakan secara lebih masif di tingkat masyarakat, negara, dan bangsa. Oleh karena itu, saya mendukung dan kita semua harus mendukung bahwa kampus-kampus pada dasarnya siap menopang dan menjadi pendorong kemajuan masyarakat di seluruh Indonesia. Ini penting. Penting karena lembaga BRIN itu namanya itu, Badan Riset, belum melakukan riset sudah geger kelembagaannya. Maksudnya PDI. Enggak biar. Yang digegeri bukan hasil risetnya, yang digegeri kelembagaannya. Ya kantornya, ya strukturnya, ya pimpinannya. Itu simbol bahwa kita tidak bisa memilih mana yang substansial dari kebutuhan. Trunojoyo siap menjadi mendorong kemajuan di masa yang akan datang, kita sangat menghargai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, saya sangat setuju bahwa Madura adalah potensi yang bukan saja sumber daya alamnya yang luar biasa, tetapi juga sumber daya manusianya yang dahsyat. Saya baru tahu kalau Jember, situ Bondowoso itu kalau disebut Jawa Timur salah, kalau provinsi baru mungkin masuknya adalah provinsi Madura. Di Jakarta Utara itu sebetulnya bukan Jakarta Utara, tapi kota Madya Madura itu Jakarta Utara. Artinya apa? Energi masyarakat Madura itu agresif dan memiliki daya tahan yang tangguh, yang insya Allah memotivasi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia untuk agresif dan menjadi kekuatan kemajuan. Oleh karena itu kita berharap UTM ini simbol dari kemajuan masyarakat Madura. Saya juga lama sama Presiden Jan Cukers ini, tapi baru tahu ternyata lagu Madura tahu semua gitu. Ini kan membahayakan ini. Makanya Jancuk ya. Membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena ternyata energinya itu sudah seluruh menggelombang. Oleh karena itu, saya kemarin ke Jeddah juga ketemunya orang Madura di sana. Jadi Madura di mana-mana, artinya kalau Madura menjadi simbol agresivitas dan kemajuan bangsa ini luar biasa di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bahwa UTM dengan segenap aspirasi dan tantangan yang disampaikan tadi menjadi motivasi saya, motivasi kita semua untuk kita wujudkan di hari-hari yang akan datang. Semua yang bersifat teknis maupun semua yang strategis bisa kita mulai bersama-sama, dan insya Allah pesan kampus dari UTM ini menjadi pesan pertama yang akan kita usung di masa-masa ini. Selanjutnya pesan-pesan kampus ini akan terus kita tunggu sebagai bagian dari agar Indonesia benar-benar bekerja dan bergerak sesuai dengan cita-cita dan mandat yang diberikan oleh para ilmuwan dan tegak lurus kepada kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Mbak Jiwa dan Pak Rektor, Dr. Syafri dan semua tamu-tamu yang hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak bisa berlanjut lama di sini karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Madiun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gus Mohaimin. Habis ini akan ada penyerahan mandat. Tapi saya tiba-tiba panitia agar suasananya lebih sakral. Tadi mestinya nyanyi dulu sebelum Gus Mohaimin kasih respon. Sekarang saya balik. Kami akan nyanyi. Di tengah nyanyi itu nanti ada penyerahan yang akan menyerahkan mandat. Siap sudah. Oh, Pak Rektor langsung. Yang akan menyerahkan mandat Pak Rektor. Nanti saya kasih aba-aba ya. Amin. Kita akan nyanyi bareng-bareng di sini. Langsung. Suki tanpa bodoh, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah.
Mas Rektor. Ambil